Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sesuai dengan yang sudah terjadwal kemarin, yang sudah menjadi kesepakatan kita. Nah, kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap pembelajaran yang panjenengan lakukan. Di situ saya akan mengamati panjenengan dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Terus kemudian saya akan mencatat, mengamati ada pembelajaran panjenengan. Kemudian saya akan mengamati area mana saja yang nanti akan panjenengan kembangkan. Gitu ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang panjenengan nanti lakukan pas pada pembelajaran anak-anak itu, kalau boleh tahu apa, Bu? Sebelumnya saya akan memberi informasi terlebih dahulu kepada Bu Linda. Jadi untuk kegiatan pembelajaran saya hari ini yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Indikator yang saya ambil adalah disiplin positif, di mana nanti itu ini untuk kelas 8 Bu, fase D. Jadi ini diajarkan di semester 2. Kemudian tujuan daripada saya melakukan pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan dalam menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel, dan contohnya mereka bisa menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan nilai dari dua variabel dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan berbagai cara dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat model matematika dari masalah kontekstual yang nanti akan saya berikan yang berkaitan dengan persamaan SPLDB dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki kemampuan dalam menyelesaikan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDB dengan menggunakan 3 alat peraga, Bu. Jadi nanti ada yang menggambar grafik, kemudian menggunakan papan SPLDB, dan yang terakhir menggunakan papan eliminasi. Berarti dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi nanti keinginan saya anak-anak saya bebaskan dari 3 alat peraga itu, silakan kalian mau menggunakan yang mana. Tapi tujuannya sama, yaitu mereka bisa membuat suatu model pemodel SPLDB terlebih dahulu, model matematikanya. Setelah itu mereka menyelesaikannya sesuai dengan alat peraga yang mereka pilih. Jadi nanti anak-anak saya kasih problem dulu, kemudian mereka dengan secara berkelompok akan memecahkan masalah itu sendiri. Jadi mereka bisa menarik suatu kesimpulan dari apa yang sudah disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Jadi mereka memilih sesuai dengan minat belajar mereka, gitu. Betul. Bu, kalau boleh tahu ini area pengembangan itu yang mana, Bu? Area pengembangan itu bagian mana yang jenengan ingin kembangkan? Yang ini saya kembangkan di sini yaitu yang pertama, saya ingin anak-anak memiliki keinginan yang artinya seperti ini. Misalkan mereka memiliki suatu keinginan itu bebas gitu loh. Mereka bebas berkreasi, mereka sesuai dengan minat mereka. Jadi ada tumbuh rasa seperti itu. Karena yang selama ini pembelajaran sebelum kurmer itu, yaitu pembelajaran kan pusat pada guru ya. Jadi mau tidak mau kita untuk kedepannya harus mulai belajar pembelajaran itu yang berpihak pada murid. Kemudian saya ingin anak-anak berani untuk tampil, mempresentasikan hasil kerjanya dalam bentuk proyek nanti, karena mereka bisa menggunakan alat peraga itu kan pasti nanti hasilnya ada proyeknya. Kemudian mereka percaya diri dalam mempresentasikan, kemudian mereka memiliki keinginan itu seperti ini, Bu Linda. Jadi tidak semua materi itu hasil penyelesaian itu dari guru, tetapi saya inginkan anak-anak
dengan suatu problem mereka menganalisa, kemudian mereka itu dari beberapa alat peraga itu mereka akhirnya menemukan, oh dari alat peraga ini mana sih yang paling aku suka nantinya. Dengan begitu mereka lebih memahami karena mereka melakukan sendiri, mereka menemukan, membuktikan, ya betul, membuktikan taraf tinggi ya, ya membuktikan. Akhirnya nanti arahnya itu ke pembuktian. Dan kalau mereka sudah melakukan sendiri, insya Allah kedepannya mereka akan lebih mengingat daripada kalau kita pembelajaran dari guru. Gitu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira posisi anak di depan jenengan itu ada di angka berapa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah jenengan rancang? Sebetulnya materi ini itu sudah saya kasihkan, yaitu 2 minggu yang lalu sudah saya kasihkan. Jadi secara teoritis itu sudah. Tetapi bagaimana sekarang menerapkannya dalam bentuk video pembelajaran yang tadi akan saya berikan itu, video kasus ya, sebetulnya video kasus yang setiap hari akan mereka temui gitu loh. Nah, sekarang gimana kalau nanti modelnya seperti ini gitu loh. Jadi area pengembangannya saya inginkan supaya anak-anak itu nanti lebih fokus lagi ya untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada studi kasusnya, anak-anak mengamati, mengamati. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kan harus ada langkah-langkah, strategi, gitu. Ya. Strategi, model, metode, atau tadi sudah dijelaskan sedikit tentang media pembelajarannya, ya kan Bu? Terus bagaimana Bu strateginya? Strateginya di dalam kelas nanti akan saya bentuk beberapa kelompok. Jadi mereka kelompok ini pun sudah sebelumnya itu sudah ada asesmen awal Bu. Jadi anak yang memiliki kemampuan kinestetik lebih memilih mana, apakah mereka mau menggambar grafik atau bagaimana. Anak yang visual, monggo silakan mau menggunakan yang papan eliminasi atau SPDB. Jadi kita kasih kesempatan bagi mereka untuk berkelompok. Jadi biar rasa keinginan tahunuannya itu mereka bisa terpenuhi gitu loh. Sudah bisa memilih. Ya, kemudian strategi yang lain adalah tadi adanya bahan alat peraga yang berbeda-beda. Kemudian saya membuat suatu strategi yaitu dari anak-anak itu tadi harus ada yang mewakili nanti. Nah, itu kan kemampuan, ya. Jadi kemampuan anak-anak itu akan terasah untuk berani tampil, mempresentasikan. Itu mungkin itu. Kapan ini seandainya saya diizinkan melakukan supervisi itu kapan waktunya? Terus kemudian kelas berapa gitu? Nah, ini Bu Linda, kalau kebetulan 10 menit lagi saya masuk di kelas 8. Jadi nanti bisa Bu Linda mengikuti kegiatan hari ini gitu. Alhamdulillah hari ini ada saya di akhir jam itu nanti jam pelajaran ada matematika di kelas 8. Monggo kalau mau ikut di dalam kelas saya persilakan. Ya mohon nanti apabila ada yang perlu ditambahkan pada saat nanti pasca observasinya silakan Bu Linda nanti mengamati bagaimana saya mengajar anak-anak, mungkin ada kurang lebihnya monggo dievaluasi kita bersama-sama. Oh, betul ya. Terakhir Ibu, untuk penilaian atau asesmen itu yang panjenengan gunakan itu di mana, atau di awal diterapkannya itu Bu, di awal atau di tengah atau di akhir pada saat pembelajaran itu? Pada saat proses saya sudah melakukan penilaian, yaitu karena di sini ada 3 alat peraga dan alat peraganya itu berbeda-beda Bu. Artinya apa? Kalau misalkan saya menggunakan anak-anak nanti ada kelompok A, kelompok 1 gitu ya, menggunakan metode grafik, berarti penilaiannya juga sama dengan metode eliminasi maupun papan SPLDB. Jadi nanti kalau misalkan metode grafik, jadi kan anak harus rapi, kerapian, ketelitian, ketepatan dalam menjawab, kebersihan, ya kan,
kemudian berani mempresentasikan secara jelas, itu kan otomatis sampah ya kalau itu. Tapi kalau ketelitian menggambar itu kan harus, apalagi grafik itu harus betul-betul benar gitu loh. Jadi ketepatan, ketelitian itu penting. Kemudian kalau di papan SPLDB itu nanti kita menggunakan kayak segitiga, persegi, kemudian lingkaran. Itu kan juga anak mengguntingnya juga harus rapi, kemudian tepat dalam mengejarkan, kemudian presentasinya. Jadi dari ketiga alat peraga tadi memiliki penilaian sendiri-sendiri. Berarti ada instrumen pada masing-masing penilaian itu tadi, nggih? Betul, dan dilakukan pada proses pembelajaran. Setelah itu terakhir pada saat mereka presentasi. Kemudian yang terakhir nanti akan saya beri tugas mandiri juga ada, nanti akan saya berikan setelah selesai pembelajaran. Itu Bunda. Ini yang terakhir ini Bu. Ini kan kita melakukan prasupervisi. Kemudian habis ini kita akan melakukan supervisi akademik. Nanti Bu, nanti kalau sudah ada waktu lagi kita akan hubungi lagi nggih Bu, pasca observasi. Oke. Dan di situ kita akan berbincang-bincang lagi. Di situ kita akan bercerita tentang area pengembangan yang sudah panjenengan lakukan. Di situ kita akan ini Bu Rinda, karena indikator saya disiplin positif. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran saya masukkan juga KSE, komponen sosial emosional, kemudian budaya positif. Di situ nanti saya akan memberikan input ya bagi anak-anak. Apabila dalam proses pembelajaran itu mereka sudah menerapkan dari yang sudah diberikan pada proses pembelajaran, apakah itu mereka mematuhi kesepakatan kelas atau mereka melakukan sesuatu yang bernilai positif, itu nanti saya kasih stiker ya berupa emoticon stiker gitu loh, biar anak-anak itu semangat untuk menjadi yang lebih baik gitu. Baik Bu, nanti kita akan berbincang-bincang lagi membahas tentang area pengembangan yang sudah panjenengan lakukan. Kemudian kita akan melakukan mengevaluasi gitu bersama-sama, mengevaluasi kemudian merefleksikan pembelajaran kita yang sudah panjenengan. Di akhir pembelajaran nanti juga ada refleksi untuk anak-anak dan saya sendiri. Terima kasih Bu Yuli waktunya. Ya, sama-sama. Mohon diizinkan ikut ke kelas untuk monggo Bu Rinda. Ya. Monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Bu Yuli absen dulu ya. Kayaknya semua hadir ini, 16 orang ya? Oke, kita lanjut ke yang lain. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pelajaran? Oke, yang mendeng-mendeng bukan, ya nanti niatnya lurus. Oke, sindrosor yo, ini jam terakhir saya kira bukan jadi alasan bagi kalian untuk lemes, tak bergairah, malas-malasan. Itu tanda orang lapar, ya. Ya, kita lanjutkan ke kegiatan yang lain, anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa berlangsung dengan baik. Silakan ketua kelasnya, Dewi. Ihdinas siratal mustaqim.
ke pembelajaran, saya ingin tahu apa yang ada, apa yang kalian rasakan. Saya bagi emotikonnya itu ke kalian. Silakan kalian memilih emotikon yang kalian yang ada dalam diri kalian. Misalkan sedih, yuk ambil emotikon sedih. Bahagia karena ketemu sama teman-teman, ketemu sama Bu Yuli, wah pasti nanti pembelajarannya heboh gitu. Ya, silakan. Kemudian tempel, kita sepakati ya anak-anak, kita tempel di sebelah kanan kita. Ayo, tangan kanan yang mana? Angkat tangan. Nah, silakan. Waktunya saya kasih 2 menit dari sekarang. Silakan ditempel di sebelah kanan. Jangan sampai lupa. Jadi Bu Yuli tahu. Oh, awal pembelajaran ini Cesa tersenyum. Wah, berarti ada yang dipikirkan. Dia itu jadi tersenyum itu kenapa? Apa karena melihat begitu cantiknya Bu Yuli, jadi Cesa tersenyum? Nah, kenapa? Kamu juga tersenyum. Saya senang loh kalau semua tersenyum. Berarti semua itu siap ini mengikuti pelajaran matematika. Kenapa kamu kok sedih gitu? Ada apa di rumah tadi? Apa tadi waktu istirahat uangnya habis untuk beli jajan? Ya. Oh iya. Sabar ya, karena itu sudah kalau itu nggak bisa membantu Bu Yuli kalau kehabisan uang jajan. Nah, ini ada yang sedih, kenapa diriku sedih? Kenapa? Oh, kehabisan juga uang jajannya karena anak-anak ini jamnya terakhir ya. Nanti kita evaluasi lagi setelah proses pembelajaran. Saya harapkan semua smile, semua senyum, semua bahagia. Yang tadi kehabisan jajan jadi lupa. Ya, wis gak apa-apa. Warak iki nek matematika iki nek Bu Yuli. Ya, itu ya. Kita lanjut ya anak-anak, siap? Siap. Kurang keras, siap? Siap. Oke, sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelas. Biar nanti kalau ada yang melanggar, tuh ini loh kesepakatan kelas ini. Nah, kita buat kesepakatan kelas dulu. Harus bagaimana selama proses pembelajaran kita ini? Kita harus bagaimana? Ayo coba kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama apa? Ayo. Harus apa? Yang pertama, kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Apa? Yang keras dong. Saling menghargai. Saling menghargai. Oke. Terima ngomong saling menghargai. Apa lagi? Bila mau keluar harus jajan terlebih dahulu. Izin apabila apa? Keluar kelas ya. Apa lagi? Apa? Oh, seragamnya harus rapi. Tak boleh dikeluarkan ya. Seragam rapi. Apa lagi? Karena kalian nanti belajarnya berkelompok harus apa? Kelas bersih. Oh, kelas bersih boleh. Kalau belajarnya berkelompok bagaimana berarti? Menghargai apa? Pendapat? Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Apakah disepakati 5 aja atau kita mau mulai sampai yang lain? Cukup ya, saya kira ya. Nanti kalau ada dalam proses pembelajaran perlu ada yang ditambahkan, silakan. Tapi angkat-angkat terlebih dahulu ya, biar nanti tertib ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum saya lanjutkan ke pembelajarannya, silahkan kalian duduk dengan tegak. Kaki silahkan ditaruh di bawah, tangan di pangku, di pahanya masing-masing. Dengarkan instruksi Bu Yuli. Bu Yuli mau mengajak kalian untuk melakukan panic stop. Biar nanti dalam pembelajaran itu fresh. Semau jarine kurang apa sangne jadi moro-moro terinspirasi sangku akeh di dompetku dibacek di dompetku masih banyak uang atau di sakuku masih banyak uang.
Ya, tapi itu mungkin apa enggak? Enggak mungkin ya. Oke. Anak-anak sekalian, mari sejenak kita pejamkan mata kita. Ya, kamu pejamkan mata kita. Saya harapkan tidak ada yang toleh-toleh, karena mata itu kan punya kita sendiri ya, bukan punya teman ya. Ya, kita pejamkan mata kita sejenak, istirahatkan fisik dan mental kita kurang lebih 1 menit saja. Duduklah dengan senyaman mungkin. Kalau mau menggeser posisinya, oh gak enak ini tiba-tiba, silakan digeser dulu. Sekarang kalau sudah, rasakan tubuh kalian ditopang oleh kursi yang ada di bawah tubuh kalian. Tangan kalian bertumpu pada paha kalian dan kaki kalian bertumpu pada lantai. Kemudian silakan letakkan tangan dengan rileks, mata kalian pejamkan, terasa nyaman, pandangan mata kalian ke bawah. Atur nafas kalian, hirup, keluarkan pelan-pelan, hirup, keluarkan pelan-pelan. Bernafaslah seperti biasa. Rasakan udara masuk melalui hidung kalian, kemudian dirasakan ke tenggorokan kalian, rasakan naik turunnya nafas kalian. Silakan nafas lebih pelan dan dalam. Perut mengembung, mengempis saat bernafas. Nafaslah dalam hitungan 4 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Keluarkan dengan pelan. Silakan membuka mata kalian pelan-pelan. Bagaimana anak-anak? Tetap kehabisan uang? Oh tetap ya? Oh tetap ya? Oke, saya harapkan pikiran kalian sudah fresh. Mata yang tadinya berkunang-kunang karena kelaparan sekarang menjadi banyak makanan di depan kita. Artinya makanan apa? Inilah nanti yang kalian buat untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman kalian. Makanan itu anak-anak tidak hanya berupa makanan kayak cilok atau bakso gitu ya, tapi makanan apa yang kita butuhkan, berarti pelajaran. Kita lanjut ke supaya kita itu ingat dengan lagu-lagu daerah, mencintai daerah kita, walaupun ini lagunya bukan dari Jawa. Kalau Ampar-Ampar Pisang dari mana, anak? Kalimantan? Pinter. Kita kasih applause teman kita, Mbak Devi. Oke, baik, siap kita nyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang? Bagi yang tidak hafal silakan dilihat di depan. Mari kita nyanyi bareng-bareng yang buanter. Ayo, ampar-ampar pisang, buah matang, masak sebiji di burung baritas. Masak sebiji di burung bari-bari, masak sebiji di burung bari-bari. Mangga lekok, patah kayu lekok, lekok dimakan api.
ini. Peserta didik mampu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan nilai variabel dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan berbagai cara dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat model matematika dari masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Yang terakhir, nanti diharapkan kamu peserta didik mampu menyelesaikan model matematika dari masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan 3 alat peraga. Jadi nanti ada alat peraganya yang berupa grafik, kita buat grafik, kemudian papan SPLDP, dan yang terakhir papan eliminasi dengan tepat. Tapi sebelumnya Bu Yuli mau tanya terlebih dahulu. Di pembelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas tentang SPLDP. Bu Yuli mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat tentang 3 metode dalam penyelesaian SPLDP? Apa saja? Metode yang keras dong suaranya. 1, metode eliminasi, pintar. Metode substitusi, yang terakhir metode campuran atau bisa menggunakan metode grafik. Nah itu. Jadi saya harapkan karena ini sudah diberi kita ajarkan kemarin 2 minggu yang lalu tentang materinya, saya harapkan hari ini kalian bisa menerapkannya dalam bentuk soal. Kita kalian buat dulu. Apa dulu sih kalau mau mengerjakan SPLDP itu apa? Yang harus dilakukan apa dulu? Membuat apa? Model apanya dulu? Model matematikanya dulu. Ya, model matematikanya dulu kita buat. Nah, bagaimana model matematikanya? Model persamaannya bagaimana dulu? Itu dulu kan? Nah, kalau sudah kita buat model persamaannya, baru kita bisa menyelesaikan apanya? Persamaan. Gitu ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Mungkinkah 2 garis itu memiliki koordinat yang sama? Mungkin. Kenapa? Karena apa ini? Bersilangan. Adakah 2 garis yang bersilangan? Ayo diingat, kelas 7 berpotongan. Mungkin ya anak-anak ya. Kemudian bagaimana contoh kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP. Jadi nanti saya akan memberikan video pembelajaran atau video kasus. Di situ ada masalah. Nanti saya harapkan dari masalah itu kalian bisa memecahkan sendiri. Kalau kemarin sudah dikasih materi sama Bu Yuli, sudah diberitahu, oh ini metode ini eliminasi, substitusi atau campuran atau menggunakan grafik. Nah, itu nanti terserah kalian. Ini ada problem itu kudu yo. Yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lek ini ku materi wis tok ae, iki carane tok. Lah lek kehidupan sehari-hari di sekitar kalian ini ada masalah. Contoh masalahnya seperti ini. Buat apa dulu? Model persamaan SPLD yang keras, tidak apa-apa. Oke.
Iya. Ya, secara tidak langsung ini sudah sering kalian temui di kehidupan kalian di rumah, di teman, di sekolah kan gitu kan ya. Ini nanti anak-anak untuk bisa menyelesaikan, untuk mengetahui itu yang tanya itu kan doni ya. Iya dong? Nah, pasti ada donatnya, ada permennya. Jadi kita yang pertama harus membuat apa? Model persamaan ilmiahnya terlebih dahulu. Nah, itu kan. Karena Bu Yuli akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Karena di sini ada 3 alat peraga dan ini sudah Bu Yuli sebelumnya kan kemarin semester kemarin sudah melakukan diagnostik awal dari kemampuan kalian, apa yang kinestetik, ada yang visual, iya kan? Nah, ada yang apa namanya visual, auditory. Nah, jadi nanti silahkan kalian bergabung pada kelompoknya masing-masing. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Silahkan berkelompok, jangan lupa tidak diseret tapi diangkat mejanya. Waktunya saya kasih waktu 3 menit, cukup ya? Oke. Yuk, silakan berkelompok dengan yang kelompok 1. Berarti kalian mau membuat apa? Grafik. Oke, ini ya. Jadi untuk menyelesaikan, ayo Sanul, tadi kesepakatan kelasnya bagaimana? Ayo, kesepakatan kelasnya bagaimana? Mendengarkan juga ya, instruksi ya, nggak ngomong sendiri ya. Ya, kenapa kok ngomong sendiri? Kenapa? Kenapa kok ngomong sendiri? Kok nggak menunggu temannya yang lain? Nggak menunggu Bu Yuli ngomong? Kenapa? Ada yang dipikirkan? Apa? Ayo, sesuai kesepakatan kelas kita, berarti tidak boleh. Jadi nanti kelompoknya sendiri ya. Ya, nanti sama kelompoknya, diskusinya sama kelompoknya. Ini saya berikan, kamu mau apa? Yang mana? Alat peraga apa? Papan? Oke, papan SPLDB. Berarti yang terakhir ini papan eliminasi ya? Silakan ketuanya. Siapa? Ditunjuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ke Bu Yuli sini. Papan SPLDB. Yang ini papan eliminasi. Oke. Yang ini grafik. Ya, oke. Saya kasih waktu setiap kelompok karena anak-anak tadi sudah saya putarkan video tentang ini ya, SPLDB ini ya, kasus-kasus masalah di SPLDB. Nanti kalian bisa mengerjakan itu, tetapi karena kita nanti ada pembuktian apakah dalam satu persamaan, ingat dulu, dalam satu persamaan, apakah nanti penyelesaiannya sama, nilai variabel X dan Y-nya apabila menggunakan metode papan SPLDB dengan papan eliminasi dan grafik, apakah nanti variabelnya sama, X-nya sama, Y-nya hasilnya sama. Maka kita buktikan bareng-bareng ya. Siap apa enggak? Oke, kita kerjakan. Silakan kalau ada yang mau mengambil spidol ataupun gunting, silakan ke meja dulu. Pada saat kalian melakukan kegiatan berkelompok, nanti Bu Yuli akan melakukan penilaian. Penilaiannya untuk di kelompok menggambar grafik beda loh ya dengan yang papan eliminasi maupun papan SPLDB ya. Jadi nanti Bu Yuli akan lihat ketelitian kalian, ketepatan dalam menjawab. Ditambah lagi nanti setelah kalian melakukan pelajaran berkelompok ini ya, kerjasama dengan kelompok, nanti salah satu mewakili untuk presentasi. Itu
juga akan saya nilai. Paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak silakan dikerjakan masing-masing. Gimana yang metode grafik? Ya, betul. Berarti semuanya dulu mau tanya. Ini berarti kita membaca sumbu apa dengan sumbu apa? Sumbu. Kalau yang mendatar sumbu X gitu. Yang ini Y, taruh di sini Y. Kemudian di sini X ya. Karena mau tanya saya. Jadi biasanya yang kemarin. Berarti ini kuadran 1. Jika ini kuadran yang keras. Jawabannya ini 4. Ya. Berarti kalau di kuadran 1 nilai ini berapa? Negatif atau positif? Kalau ke atas, kalau ini ke atas, kalau ke samping, kalau ini ke bawah, ini juga positif, itu negatif ya. Diwakili berapa? Ayo, diwakili berapa? Diwakili berapa? Dari 0 ke sini jaraknya harus sama dengan 0 ke sebelah kiri, ke bawah, ke atas harus sama. Nah, ya. Ayo, gimana? Tadi kesepakatannya gimana? Ayo, harus saling apa? Bekerja. Ini yang nanti disuruh maju depan siapa? Adik, yang keras ya suaranya ya. Kalau keras jelas nanti hasilnya nilainya lebih bagus. Ya, kan kompak tujuannya. Oke. Ya, itu kan soal. Mau langsung gini nggak mungkin ya? Ini kan di sini nanti yang apa kebersamaan pertama sama yang kedua. Ini yang disebut persamaan sama. Ini dulu biar temen tahu persamaan 1 persamaan 2. Nggak apa-apa, terus langsung di sebelahnya aja. Ya, persamaan 1 persamaan 2. Ini persamaan 1. Yo, yang ini persamaan 2 ditulis. Di sini juga diketahui nanti yang persamaan 1 mana, persamaan 2 mana. Yo, belum, nggak apa-apa. Dengan menggunakan metode grafik. Persamaan pertama X kali X 3 X tambah 2Y sama dengan 10. X sama dengan 0, Y sama dengan 5, Y sama dengan 0, X sama dengan 10 per 3 sama dengan 2 per 3. Dengan cara apa ini? Visum? Ya, menjadi nilai X dan nilai Y. Oke, sekarang yang persamaan kedua. Ayo. Apa ada yang lain mungkin dari kelompok yang lain? Kelompoknya adik yang mau menerangkan, silakan. Persamaan kedua yaitu X dikurangi 3Y sama dengan negatif 4. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4 per 3 sama dengan 4 per 3. Jika X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan
Oke. Jadi yang langkah selanjutnya adalah membuat titik koordinat. Titik koordinat yang pertama berapa? Berarti 3, 2/3, 5. Ini yang 5. 3, 2/3 sama 5. Ayo. 3, X-nya 3 2/3 ya? Berarti di mana? Di kuadran 1 atau kuadran 2? Oke, pintar. Berarti 3, 2/3 di sini ya? Ini ya dari kelompok kelompok 1 ya? Ini loh. Nah, kemudian Y-nya 5. 5 mana? Nah, atas ini ya. Coba tarik garis ditebalkan. Kemudian yang ini berapa? X-nya 0, Y-nya 1/3. Ayo, 1/3 yang mana? Y-nya 1/3. Mana? X-nya 0. X-nya 0, 1/3 di sini. 1/3 paling nggak di sini. Oke, kasih apa? Kasih tanda. 1/3 berarti ini dibagi 3. Di sini. Nah, Y-nya 0, Y-nya, X-nya -4. Mana -4? -4 mana? Nah ya, ditarik garis. Nah, 1/3 di sini ya. Ayo tarik garis. Ke atas, sudah sampai sini. Nanti berpotongan di sini. Nah, berapakah perpotongannya? 2,2. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya berapa? Kalau ini ada titik 2,2, kamu tulis di sini 2,2. Yang kalau dia koordinat kan seperti ini, enggak? Yang depan ini disebut apa? Absis, yang bawah ordinat. Berarti yang depan itu X atau Y? Yang belakang Y. Berarti X-nya sama dengan berapa? Tulis di sini. X sama dengan 2, Y sama dengan X sama dengan dihapus dulu biar rapi. Nanti ingat loh ya, kerapian juga saya nilai loh ya. Sama dengannya mana, Bu? Nah, ini juga kita buktikan, kita lari ke kelompok 2. Apakah nanti hasilnya X sama dengan 2, Y-nya juga sama dengan 2. Tapi sebelumnya kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Bergeser ke kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ada 3 dan 1, maka kita harus samakan dari 3 dulu. Pintar. Dikalikan berapa supaya sama? Dikali-kali. Ya, oke. Kalikan 3. Berarti 1 kali 3 berapa? 3. Berarti itu harus nambah berapa segitiga? Ayo dipasangkan 2. Ditambah 2 lagi ya? Hitam ya? Sekarang lanjut. Yang ini harus semua harus dikalikan 3. Ini apa? Oranye. Iya, Kotak. Iya, berarti kalikan 3 ada berapa? Itu ada jumlahnya ada berapa? 3 kali 3 berapa? 9. Berarti kamu harus nambahkan berapa? 6. Cari 6. Disusun 6. Di sebelah-sebelahnya. Ditolongin temennya yang ada di situ, membantu supaya kanggulin. Berapa jumlahnya tadi? 9. Berapa? 9 ya? Oke. Nah, sekarang sama dengan yang ini lingkaran. Itu ada berapa? 4. Tadi dikalikan berapa? Berarti 12. kuning apa hitam? Oranye. Itu sudah ada berapa? 4. Kurang nambah berapa? 8. Pintar. Yes, ayo. Dibantu. Itu aja. Nambah berapa tadi? Benar sudah? Diyakini benar? Ya. Sekarang supaya
ini habis. Positif ditambah negatif kan habis. Berarti kita harus membaliknya. Membalik ini, silakan mau dibalik yang atas atau mau dibalik yang bawah. Kita balik aja, kita sepakati yang bawah. Silakan dibalik. Dibalik kok, klep. Nah, jadi yang hitam jadi oranye, yang oranye jadi hitam. Nah, ini caranya. Oke, dah. Sekarang kita bisa ketemu ini. Dari mana? Dari ini dengan ini. Kan positif dengan negatif. Coba ditangkupkan jadi satu. Ini dengan ini. 0 ya. Ini, ayo coba kamu sendiri. Coba. Tak boleh. Harus kuning sama green. Ya, ayo ditangkupkan satu-satu. Nah, habis ya? 0 ya. Sekarang ini. Ini tadi kesepakatannya positif atau negatif? Positif ya. Ini huruf apa? Y toh? Iya kan? Nah, sekarang cari. Ini berapa? 2. Itu jumlahkan semuanya. Jumlahkan itu berapa? 9. Hah? 9 tambah ini. 11. Ayo coba dipotong ini. Suet. Yes. Terus kalau kurang berarti ke atas, tak apa-apa. Sekarang harus memasangkan jumlahnya ini harus sama dengan yang ini supaya ini ada sama dengannya. Ayo dibaca meneh. Siji-siji kuwabeh gak oleh double. Ayo. Dibantu ya yang sana. Awas gak boleh double, awas gak boleh double. Nanti naik ke atas, Arel. 11 itu tadi ya. Nah, dilihat. Nah, terus kebanyakan itu sudah. Loh, ada yang nggak berpasangan? Ada yang nggak berpasangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ayo, ini dipasangkan juga. Jajare persis. Jajare persis. Ayo, dibantu. Yang laki. Nah, sudah berpasangan semua? Ya. Berarti ini Y sama dengan ini jadi ini. Ini sama ini. Kan gini ya? Ya. Berarti ini sama ini ya. Coba lagi kamu bantuin Bu Yuli. Tinggalin 1. Nah, ini sama ini. Ayo dibantu. Yang dari sana dibantu. Jangan semuanya, tinggalin 1. Ini, wes itu 2 juga ke sana. Ya, itu juga ke sana, itu juga ke sana. Ini Y sama dengan J. Ini berapa jumlah lingkarannya? 2 berarti Y sama dengan 2. Tulis di sini Y sama dengan 2 hasilnya. Tulis Y sama dengan 2. Oke, nah setelah itu kita menggunakan apa? Substitusi. Kalau Y-nya sama dengan 2, silakan masukkan persamaannya. Boleh persamaan 1 atau persamaan 2, silakan. Di sini persamaan 1 boleh. 3x yang tebal, yang besar, bolehnya jangan kecil-kecil. Tambah 2Y sama dengan 10. Di bawah lagi 3 kali X ditambah berapa? Ditambah 2, Y-nya dimasukkan angkanya. 2 kali 2. Iya kan? Y-nya sama dengan 2 toh? Sama dengan 10. Yes, kira dhisik. 3X ditambah berapa? 2 kali 2. Di sini. 3X ditambah berapa? 2 kali 2. Tambahkan dulu. Tambah berapa? 2 kali 2. Yang keras suaranya. Berapa? 4. Sama dengan 10. 3x tambah 2y sama dengan 10. Oke. Persamaan 2 sama dengan dan 3y sama dengan negatif 4. Dan 3x sama dengan 3 konstantan
Koefisien 2 Y. sama dengan 2. Ya. Konstanta. Bukan konstanta ya, Rek ya. Ya, betul. Sekarang yang bawah. Koefisiennya X berapa? Koefisien T/4. Iya, tuh. Bentar. Koefisiennya Koefisien 3 sama 3 atau min 3? Ayo anak-anak. Negatif 3. Konstantanya? Ya, betul. Ini tadi kita akan mengeliminasi apa? Y. Tuh, sekarang kalikan silang. Ini kalikan ini taruh sini. Yo, 3 kali min 3 berapa? Ya, tulis min 9. Setelah 2 kali, nah, 2. Yang ini juga sama. Ayo, berapa kali berapa? Berapa? Wah, bentar. Oke, lanjut. Berapa kali berapa dulu sebutin? 4, betul? 4 kali 2. Nah, berapa? Negatif 8. Ya, tulis. Kemudian di sini dikurang yang sini aja yang tidak apa-apa. Kurangi. Ini juga yang situ juga dikurangi. Yang ini dengan ini aja yang dikurangi. Nah, oke. Negatif 9 dikurangi 2. Negatif 7. Betul, negatif 7. Negatif 9 dikurangi 2. Sudah punya hutang 9, hutang lagi 2. Apakah hutangnya semakin sedikit? Berarti yang benar yang mana? Negatif 11. Apa? Jadi temannya boleh mengoreksi ya. Oke, yang ini berapa? Ayo, sebutkan dulu angkanya. Negatif 30. Dikurangi. Nah, ingat kalau di sini negatif jadi apa anak? Nah, berarti berapa? Negatif 30 ditambah 8 berapa? Ayo. Punya hutang 30 sudah dibayar 8, hutangmu tinggal berapa? Nah, hutang apa sih gurung? Si hutang kan ya, tetepan ya. Berarti negatif 22. Berarti di sini tulis X sama dengan ya. Dengan berapa ini? Negatif. Ini 22 dibaginya ke bawah, Bu. Nah, negatif 11. Negatifnya mana? Negatif dengan negatif apa? Ayo. Positif. 22 dibagi 11. 2. X-nya sama dengan 2. Tulis di sini. Jangan titik 2. Ingat loh ya, titik 2 sama-sama dengan itu beda loh ya. 2. Nah, sudah ketemu ya, X-nya sama dengan 2. Sekarang kita mengeliminasi apa? Kalau ini tadi mengeliminasi Y. Kalau sekarang mengeliminasi X. Nah, berarti berapa di sini angkanya? Yang depannya ini apa dulu? Ya, Y-nya dulu toh. Berarti 2. Oke. X-nya berapa? 3. Ya. Konstantanya berapa? Lanjutkan. Ayo boleh saling melengkapi kelompok yang lain. 3. Ya. 1. 3 atau negatif 3? Nah, ayo saling koreksi. Berapa? Nah, dikalikan silang. Ini kalikan ini. Berapa? 2. 3 kali negatif 3. Negatif? Yang ini sekarang 10 kali 1. 3 kali negatif 4. Sekarang dikurangi 10 dikurangi negatif 12. Negatif dengan negatif. Nah, berarti 10 ditambah 12 berapa? 22. Sudah. Kemudian yang ini, ayo digaris. Oke. 2 dikurangi negatif 9. Negatif dengan negatif 2 ditambah 9. Nah, berarti Y sama dengan, tulis di sini aja. Y sama dengan
berapa ini? Dibagi 11. Berapa anak? 2. Berarti di sini kesimpulannya X-nya berapa? 2, Y-nya 2. Pertanyaannya Bu Yuli, semua harus mendengarkan di sini. Ayo, yang nggak mendengarkan yo, ingat, didengarkan dulu. Berarti kesimpulannya apa? Kalian tarik kesimpulan. Apakah sama? Kamu menggunakan metode pakai grafik, papan SPLDP dan papan eliminasi, hasilnya sama apa tidak? Sama ya. Berarti kesimpulan kita sudah membuktikan benar apa salah? Benar. Sama-sama X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus kelompok 3. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan anak-anak. Ya, ngomong ya. Ya. Silakan diperhatikan dulu anak-anak. Mari kita buat suatu kesimpulan terlebih dahulu. Jadi untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel, langkah yang pertama apa tadi? Buat model dulu. Ya, kalau model persamaannya sudah dapat, berarti kita bisa mencari nilai apa? Variabel E dan variabel Y. Ya, baik. Ada yang ditanyakan dari kegiatan kita hari ini. Kalau tidak, berarti silakan mengerjakan tugas secara mandiri. Dan ingat anak-anak, nanti yang video yang Bu Yuli tanyakan tadi saya share di grup. Nanti silakan kalian mengerjakan. Terserah kalian mau menggunakan metode grafik, papan eliminasi, atau papan SPLDP. Dari kegiatan kita hari ini, apakah kalian ada yang bingung? Saya rasa semua masih bingung ya. Hal ini dari beberapa kelompok masih belum bisa lancar untuk melakukan presentasi. Tapi Bu Yuli sudah mengacungkan jempol 10, kalau ada jempol 10. Karena apa? Karena sesuatu itu dimulai anak-anak dari yang tidak bisa, dari yang tidak terbiasa. Karena kalian tidak terbiasa untuk ngomong, kalau omong-omongan dengan teman sebangku mungkin sudah sering ya, tapi ngomong di depan kelas, mempresentasikan hasil kerja kita itu kadang-kadang sudah paham tapi moro lupa. Tapi saya apresiasi kalian tidak pantang menyerah, walaupun ada beberapa yang masih kurang. Tapi itu tidak masalah. Kita akan terus belajar, semangatnya tetap belajar. Insya Allah nanti ke depannya kita juga pembelajarannya ya seperti ini, gitu loh. Pembelajaran yang baik itu seperti ini. Jadi bukan hanya Bu Yuli yang menerangkan di depan, kemudian kalian tinggal mantuk-mantuk, ngerti rumusnya apa, itu enggak hanya itu. Tapi kalian melakukan dengan harapan apa? Dengan harapan kalian masih ingat. Nanti kalau kalian melanjutkan ke SMA, ya nanti ketahuan, oh bisa kita tahu diajari, aku tahu berkelompok mengerjakan ini. Kamu bahkan bisa memberi masukan ke teman-teman. Ayo coba, awake dhewe nggak papan eliminasi aja. Aku bisa aku mau diberi tugas sama kelompokku nggak papan eliminasi. Oh, aku lebih paham papan SPLDP, gitu loh. Itu gunanya kita untuk belajar. Itu tidak hanya berhenti di sini ya. Kalau tadi kalian masih banyak yang lupa, Bu, saya nggak pede, Bu, saya seperti ini. Bagi saya itu tidak masalah. Yang bermasalah itu nanti kalau kalian sudah motong, wis nggak mau saya nggak mau berubah lah. Itu yang penting. Kalian harus berubah, kalian harus bersemangat. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi kedepannya enak, nggak ngantuk. Pelajaran matematika itu nggak ngantuk, gitu loh. Harus aktif semua. Biar matematika itu nanti bukan jadi momoknya. Oh, pelajaran paling sulit itu matematika. Jangan seperti itu. Ya, itu dirubah. Nah, kemudian anak-anak ini karena kalian sudah melakukan budaya positif juga, nanti ini ngasih ribet ke kalian. Berupa emoticon.
Jadi anak yang tadi bekerja kelompok dengan baik, dikasih stiker, bukan dikasih uang ya. Artinya kamu kalau sudah dapat ini kamu harus bangga. Aku tahu oleh stiker kok beli. Oh berarti aku pembelajaran pada waktu SPLDP itu walaupun aku takut salah, tapi aku pede. Aku mau belajar berkelompok. Ya, untuk anak-anak yang presentasinya masih kurang, bukan berarti tidak akan saya kasih. Tetap saya kasih. Untuk apa? Untuk memacu kalian. Walaupun hasilnya masih kurang maksimal, tidak apa-apa. Ya, saya harapkan nanti ke depannya kalian lebih bersemangat. Ya, silakan dibagi, dibantu mungkin Imam, Devi, ayo dibantu. Boleh minta. Kalau yakin satu, wes aku iki mau mek siji, soalnya aku gak melok-melok akeh-akeh, yo di siji. Tapi lek kepingine telu, tibake dalam hatiku nilainya 1, gak apa-apa. Itu sesuatu doa kalau menurut Yuni. Berarti pertemuan yang akan datang kalian harus memiliki 3 stiker. Silakan ambil stikernya. Ayo dibantu. Ini masih banyak nih. Atau berkelompok silakan ambil di depan. Nih banyak nih. Kalau mau 5 silakan langsung ditempel di tangannya masing-masing. Silakan, ayo ditempel ke Bu. Saya nggak pede, atau saya nggak ngapa-ngapain, yo jangan. Tapi tetap saja kalian tetap punya andil di kelompok kalian. Itu stiker ya. Silakan ditempel di sini, silakan. Kalau mau 10 silakan. Nanti kalau diberitahukan ke orang tua kalian, loh, aku itu dek aku di tangan itu stiker kok bioli itu tandanya aku mau bagus. Aku melakukan disiplin tadi dengan kelompokku, bekerja sama dengan baik. Harus pede. Ya, silakan. Hai anak-anak. Untuk menutup pembelajaran kita sudah evaluasi. Silakan, hampir lupa ini evaluasinya. Silakan dibagi ke temannya lembar jawabannya. Kenapa dikembalikan? Oh sudah banyak. Oh ya. Silakan nanti dikerjakan. Untuk tugasnya sudah saya kirimkan di grup barusan. Silakan. Kamu Sophie ngomongin. Jangan dibagi. Dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit ya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah hampir selesai. Tolong dari pembelajaran kita dari tadi sampai sekarang pukul 11.35, berarti kan ada proses tadi ya? Apakah masih tetap? Nah, yang ada masih tetap apa? Bahagia. Yang sudah cemberut, Lutfi sudah bahagia. Nah, sudah bahagia, silakan diganti emotikonnya bahagia. Nanti ngambil di mana tadi ditaruh di depan ini, di sini. Ini Lutfi. Silakan nanti diambil ya. Jadi kalian pulang ada stempelnya bahagia, walaupun tadi ya pelaparannya. Oke, anak-anak sekalian, setelah pembelajaran ini mohon didengarkan dulu, jangan berebut. Nanti tak kasih lagi stikernya, ya. Dengarkan anak-anak sekalian. Untuk penutup kegiatan proses belajar kita hari ini, nanti Bu Yuli share juga refleksi kalian. Nanti silakan ditulis di Google Form ya. Nanti senang, perasaannya senang atau gimana nanti. Untuk pembelajaran hari ini, nanti ada 4 pertanyaan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nanti silakan ditulis. Yang menarik apa? Contohnya misalkan saya jadi sering berbicara dengan teman saya yang biasanya bukan sebangku, tiba-tiba saiki sebangku. Kayak Bayu karo Abdul, jadi saling mengenal. Boleh ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
bisa digunakan untuk selanjutnya atau perlu perbaikan selanjutnya? Itu ya. Baik, itu saja. Tolong disiapkan untuk kegiatan kita minggu depan adalah pertama kita akan melakukan ulangan harian terlebih dahulu untuk pembelajaran metode kesamaan SPLDB. Nanti seperti biasa akan saya berikan linknya di Quizzes ya, untuk kalian kerjakan. Baik anak-anak, mungkin itu kegiatan kita hari ini. Silakan, karena ini belnya juga sudah mati, mungkin karena lampunya mati ya. Kita tutup awal dengan berdoa, kita tutup akhir juga dengan berdoa. Silakan berdoa. Gantian mungkin yang pertama tadi kan ketua kelas, sekarang sekretarisnya. Silakan Maudia yang keras. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap mencintai matematika. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sudah hadir mendampingi kami. Terus Bu Yuli, terima kasih sudah berkolaborasi membantu menyelesaikan tugas saya pada supervisi akademik. Dengan kita sudah mengalami rangkaian yang pertama praobservasi, kemudian supervisi akademik. Sekarang kita melalui supervisi pasca observasi. Oke. Sekarang kami karena ada Pak Ali, beliau menjadi pengamat kita Bu saat melakukan sesi wawancara pasca observasi akademik. Oke. Saya akan menanyakan beberapa hal pada panjenengan. Pastinya yang sudah kita lakukan pada saat supervisi kemarin. Yang pertama, bagaimana Bu perasaannya saat kemarin dilakukan supervisi akademik itu? Perasaan saya ringan ya Bu Nina. Dalam artian seperti ini. Pada saat saya sebelum melakukan praobservasi itu ada ditanyakan kan sama Bu Rinda tujuannya, area pengembangan, strateginya. Itu terus terang saya masih ragu-ragu di situ. Apakah bisa nanti RPP saya yang sudah saya buat yang berdiferensiasi itu kemudian mengintegrasikan dengan KSE dan budaya positif itu bisa saya jalankan di dalam kelas gitu. Pada saat pembelajaran itu artinya ada sedikit keraguan. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan suatu hal baru bagi anak-anak. Artinya bukan berarti saya tidak pernah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, karena metode yang saya gunakan itu lain dari biasanya. Jadi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menitik beratkan nanti anak-anak bisa membuktikan suatu metode atau alat peraga yang bisa digunakan dengan membuktikan sebuah rumus. Itu tantangan sih bagi anak-anak juga. Oh, berarti termasuk itu tantangan yang jenengan hadapi pada saat pembelajaran ya. Termasuk kendala-kendalanya berarti berarti area pengembangan yang jenengan targetkan itu pada saat pembelajaran itu sudah terrealisasi apa belum? Kalau dikatakan terrealisasi 100% itu tidak. Masih belum. Hal ini bisa dilihat dari kan area pengembangannya itu saya ingin anak-anak berani untuk mengungkapkan, membuktikan suatu metode, rumus yang bisa digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan SPLDB.
Akan tetapi di saat pembelajaran itu kendalanya anak-anak masih ada rasa takut. Apakah benar alat peraga yang saya pilih ini bisa membuktikan suatu masalah SPLDB dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi akhirnya anak-anak ya itu tadi ya kayak kemarin kita observasi itu, jadi masih perlu dituntun, perlu dibimbing pada saat kegiatan berkelompok itu. Oke. Kalau saya lihat kemarin itu kan memang pembuktian dari suatu rumus kan berbeda dengan konsep nih Bu ya. Betul. Nah kalau kita konsep itu kan mungkin cuma menghafal kalau anak-anak sudah tahu, tetapi Iya. ini membuktikan itu kan apa ya, tingkat tinggi ya kan Bu, Betul. tingkat tinggi, jadi ada perlu pemahaman yang lebih. Oke. Terus saya lihat anak-anak tapi sangat aktif Bu untuk mereka supaya membuktikan rumus itu dari berbagai macam Alat peraga. alat peraganya. Gitu. Dari strategi metode itu berarti sudah menunjukkan area pengembangan gitu. Insya Allah sudah. Ya cuma itu tadi karena sesuatu yang baru bagi anak-anak itu ya memang harus dibiasakan. Iya. Saya pinginnya anak-anak tidak hanya mengetahui konsep, tetapi mereka bisa membuktikan, oh ini loh berarti saya menggunakan, sudah tahu materinya seperti ini, sudah paham materinya, sekarang kamu buktikan benar enggak itu. Nah itu memerlukan ketelatenan, juga tidak mungkin sekali langsung mereka bisa. Nah, tapi kalau dengan pembelajaran yang kemarin bisa ditarik kesimpulan, anak-anak itu jadi oh berarti pembelajaran itu tidak memerlukan Bu Yuli aja. Itu rumus sudah mereka kerjakan sudah selesai tapi bagi saya tidak. Dengan mempelajari mereka dari awal, kemudian mereka membuktikan, insya Allah bertahannya itu lebih lama. Di anak-anak mereka melakukan. Betul gitu. Kemudian Bu, setelah observasi ini, apakah untuk pengembangan pembelajaran di masa yang akan datang itu kira-kira apa yang jenengan akan lakukan? Karena dari yang kemarin Bu Linda itu masih saya katakan belum 80% aja masih belum ya. Jadi area pengembangan saya akan terus mengembangkan metode atau model pembelajaran ini dengan melakukan strategi-strategi, mungkin dengan secara berkelompok sudah, berdiferensiasi sudah. Mungkin saya bisa membagi diferensiasi konsep, konten maupun prosesnya itu nanti itu lebih beragam lagi. Jadi tingkat kesulitannya mungkin saya akan turunkan sedikit. Jadi anak-anak itu bisa lebih banyak alat peraga yang mereka bisa pilih. Jadi tidak harus guru yang menentukan kamu harus pakai rumus ini, kamu harus memakai alat peraga ini. Tapi mereka bisa menggunakannya sesuai dengan minat bakat mereka. Iya, yang pembelajarannya berpihak pada murid itu kan yang utama. Itu mungkin. Tetap memperlakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi dengan konsep sesuai dengan minat belajar siswanya. Betul. Iya, itu yang utama. Gitu. Terus kemudian Bu, untuk mencapai tujuan itu tadi, terus supaya tujuan pembelajaran yang Bu Yuli inginkan itu tercapai, siapa sih yang Bu Yuli aja atau siapa yang dilibatkan untuk membantu proses pembelajaran itu? Saya kira dari rekan guru yang lain. Jadi saya bisa sharing pada teman-teman yang lain. Tidak harus pelajaran matematika ya. Karena di sini cuma gurunya matematika cuma saya. Tapi kan ada rumpun yang matematika, yang IPA itu kan bisa. Gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing karena yang bisa membuktikan itu suatu metode biasanya kan ada rumusnya ya. Itu IPA bisa, kemudian matematika bisa. Mungkin pelajaran yang lain yang agak berkaitan dengan matematika, dengan pembuktian itu nanti bisa kita sharing-sharing. Mungkin itu. Berarti kita akan ada, Bu Yuli akan melibatkan semua stakeholder di sekolah. Terus kemudian Bu Yuli, kira-kira mulai kapan jenengan akan menerapkan metode pembelajaran untuk melibatkan teman-teman yang lain ini? Saya kira dari hasil observasi kemarin, saya harus melakukan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut harus segera saya lakukan dan nanti
saya akan mendengarkan masukan-masukan. Misalkan dari Bu Linda hari ini, saya bisa melihat atau mendengarkan masukan dari Bu Linda mana yang nanti bisa yang saya gunakan, karena kita tidak bisa menutup menutup saran dari yang lain, karena masukan dari yang lain itu sangat penting bagi saya, sangat penting untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Wah, terima kasih Bu. Banyak sudah ya dari sharing kita sekarang ini, bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian menerapkan konsep agar anak-anak itu belajar sesuai dengan minat bakatnya. Terima kasih ya Bu, sudah Sama-sama. bercerita banyak, kemudian kedepannya semoga apa yang dicita-citakan Bu Yuli dapat berhasil ya. Ya. Terima kasih. Sekarang saya mau ingin mendapatkan refleksi dan umpan balik dari Pak Ali sebagai pengajar praktek. Monggo Pak Ali. Terima kasih Bu Linda, terima kasih Bu Yuli. Sebuah percakapan yang sangat luar biasa dari panjenengan berdua, dialog pasca observasi pembelajaran. Tadi mulai dari tujuannya pertemuan ini untuk apa, melihat dari awal pra-observasi sampai observasinya, bahkan sekarang adalah pasca observasi sudah dijelaskan semuanya tujuannya. Kemudian juga menjelaskan tentang percakapan umpan balik, barangkali ada kekurangan-kekurangan tadi sudah dikupas, ada titik ini sudah disampaikan semuanya. Tapi mungkin ada satu yang mungkin ada terlupakan, meskipun secara implisit sudah disampaikan, yaitu hasil dari percakapan tadi kemudian menjadi refleksi dan menjadi umpan balik, maka di situ harus tercatat dalam sebuah rencana aksi pengembangan diri. Ini yang mungkin seringkali terlupakan di petunjuk PI 5 itu, di terakhir itu ada. Jadi setelah percakapan pasti nanti akan ketemu titik temunya. Oh, saya punya kekurangan di sini, yang harus saya perbaiki di sini. Nah, itu harus tercatat dalam lembar rencana pengembangan diri yang bisa dilihat di modul 2.3. Itu ada satu lembar ini, biasanya yang kemarin diisi oleh Bapak Ibu ketika PI 4. Di 4 itu ada satu lembar rencana pengembangan diri. Sehingga nanti dari percakapan ini titik temu kekurangannya apa, dicatat dari kekurangan itu dikembangkan apa yang nanti harus tindak lanjut. Istilahnya tindak lanjut dari kekurangan itu apa. Misalnya ditambah itu, tapi dari percakapan tadi sudah luar biasa. Sudah implisitnya sudah ada semuanya. Jadi disampaikan tadi saya pengen begini, saya pengen begini. Itu sudah ada sebenarnya, sudah disampaikan. Tinggal tercatatnya yang masih belum. Nah, ini mungkin dari saya seperti itu, tapi sudah sungguh sangat luar biasa. Terima kasih ya, ke Bu Linda, saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, Bu Yuli sudah membantu saya. Terima kasih Pak Ali sudah memberikan umpan balik. Terima kasih. Cukup sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.